Santapan Harian Minggu 13 Februari 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-27. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Kristus, ajarlah kami untuk memahami dan taat melakukan sabda-Mu di dalam kata dan karya kami. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Yeremia 13 ayat 15 sampai 27. Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman. Permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum Ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja. Sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi Ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi oleh karena kesombonganmu. Air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran, oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkut tertawan. Katakanlah kepada raja dan kepada ibu suri, duduklah di tempat yang rendah sekali, sebab mahkota kemuliaanmu sudah turun dari kepalamu. Kota-kota tanah Negeb sudah ditutup gerbangnya, dan tidak ada seorang pun yang membukanya. Segenap Yehuda sudah diangkut ke dalam pembuangan, diangkut ke dalam pembuangan seluruhnya. Layangkanlah matamu, hai Yerusalem, dan lihatlah. Ada orang-orang datang dari utara. Di manakah kawanan ternak yang diberikan kepadamu, kambing domba yang menjadi kemuliaanmu? Apakah yang kau katakan apabila diangkat menjadi kepalamu orang-orang yang kau perlakukan sebagai pacar? Bukankah kesakitan akan menyergap engkau, seperti halnya seorang perempuan yang melahirkan? Dan apabila engkau bertanya dalam hatimu, mengapakah semuanya ini menimpa aku? Karena banyaknya kesalahanmu lah, maka disingkapkan ujung kainmu dan engkau diperkosa. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya, atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Aku akan menghamburkan mereka seperti sekam yang diterbangkan angin padang gurun. Itulah nasibmu, bagianmu yang telah kuukur untukmu. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau melupakan aku dan mempercayai dusta. Aku pun juga akan mengangkat ujung kainmu sampai kepada mukamu, sehingga kelihatan auratmu. Zinahmu dan ringkikmu, persundalanmu yang mesum di atas bukit-bukit dan di atas padang-padang. Aku sudah melihat perbuatanmu yang keji itu. Celakalah engkau, hai Yerusalem. Berapa lama lagi hingga engkau menjadi tahir?
Sahabat Santapan Harian, hukuman dan penderitaan adalah buah yang dipetik bila peringatan atau teguran diabaikan. Ada kutipan mutiara bijak, orang harus menjaga kebaikannya, karena itu adalah investasi yang baik bagi kehidupan. Artinya, orang yang selalu berbuat baik pasti menuai kebaikan sepanjang hidupnya. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga kebaikannya tentulah akan menuai keburukan. Tinggi hati, tidak mendengarkan Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan, dan tidak memuliakan nama Tuhan adalah sifat dan kebiasaan buruk manusia yang pasti membawanya kepada hukuman dan penderitaan. Yeremia mengingatkan umat Tuhan agar jangan tinggi hati. Mereka harus mendengarkan Tuhan, beribadah, dan memuliakan nama-Nya. Yeremia menegaskan bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertobat, mengubah perilaku dan kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan kehendak-Nya. Bila kesempatan bertobat diabaikan, Tuhan pasti mendatangkan hukuman dan penderitaan yang tak dapat dielakkan. Yeremia mengatakan bahwa ketika kesempatan berlaku, dalam sekejap semua kebanggaan, kejayaan, kekuasaan, dan harapan akan hancur. Itulah yang dialami Yehuda. Kerajaan runtuh dan rakyatnya dibawa ke pembuangan sebagai tawanan. Pihak luar yang biasanya dijadikan sebagai kawan dan membawa upeti berbalik menjadi musuh yang menawan mereka. Hal itu menimbulkan rasa sakit dan juga malu. Tuhan membiarkan mereka dipermalukan. Itulah upah untuk mereka yang melupakan Tuhan dan mempercayai dusta. Nas ini mengajarkan kepada kita untuk bertobat selagi masih ada kesempatan, agar kita tidak mengalami hukuman dan juga penderitaan. Marilah kita menjauhkan diri dari perilaku dan kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, yang dapat mendatangkan hukuman dan penderitaan. Ingatlah, kesempatan itu adalah anugerah Tuhan. Jangan abaikan, agar kita menuai kebaikan-kebaikan Tuhan dan bukan hukuman serta penderitaan. Mari kita berdoa. Biarlah kami mencintai firman-Mu dan keselamatan daripada-Mu ya Kristus. Dan kami percaya bahwa ketetapan, perintah dan kehendak-Mu adalah yang terbaik untuk kami. Di dalam Kristus kami bersembah. Amin.